Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diva Sevia Brilianti dengan NIM 2103156 akan mempresentasikan materi yang berjudul mengenal apa itu seksual harassment dan bagaimana menyikapinya. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Public Speaking dengan dosen pengampu Ibu Ajeng Pradesti. Seksual harassment. Belakangan ini kembali marak terjadi kasus pelecehan seksual di Indonesia. Kasus seksual harassment bisa terjadi pada siapa saja, bisa dari laki-laki ke perempuan, perempuan ke laki-laki, bahkan laki-laki ke laki-laki juga. Pentingnya mengetahui sejak dini apa saja bentuk-bentuk dari pelecehan seksual itu dan bagaimana cara menghadapinya, agar bisa menyadari hal itu tidak benar. Apa itu pelecehan seksual? Seksual harassment atau pelecehan seksual merupakan segala perilaku baik verbal maupun fisik yang mengacu pada perilaku seksual yang tidak diinginkan dan dilakukan secara eksplisit ataupun implisit sehingga membuat seseorang merasa tersinggung, terhina, bahkan menjadi terintimidasi di dalam lingkungannya. Bentuk perilaku yang dikategorikan pelecehan seksual bisa sangat luas, baik itu secara fisik, verbal, ataupun visual. Pada perilaku pelecehan secara fisik dapat berupa melakukan sentuhan pada pakaian atau tubuh seseorang hingga melakukan assaulting atau menyentuh tanpa persetujuan dan tidak diinginkan. Secara verbal, seseorang dapat melakukan tindakan pelecehan seksual dengan berkomentar tentang penampilan seseorang, pembicaraan mengenai seks yang menyinggung, penyebaran rumor mengenai kehidupan pribadi seseorang, atau pernyataan seksis yang meremehkan salah satu gender. Pelecehan secara visual seperti menatap dan memperhatikan tubuh seseorang dari atas sampai bawah atau mengirimkan foto atau video berbasis seks yang tidak diinginkan. Bentuk-bentuk pelecehan seksual. Pelecehan seksual dapat terjadi di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Berikut bentuk-bentuk pelecehan seksual. Yang pertama, berperilaku atau mengutarakan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan penampilan fisik, tubuh, atau identitas gender orang lain. Misal, lelucon seksis, siulan, dan memandang bagian tubuh orang lain. Yang kedua, menyentuh, mengusap, meraba, memegang, dan atau menggosokkan bagian tubuh pada area pribadi seseorang. Mengirimkan lelucon, foto, video, audio, atau materi lainnya yang bernuansa seksual tanpa persetujuan penerimanya dan atau meskipun penerima materi sudah menegur pelaku. Menguntit, mengambil, dan menyebarkan informasi pribadi termasuk gambar seseorang tanpa persetujuan orang tersebut. Mengintip orang yang sedang berpakaian, membuka pakaian seseorang tanpa izin orang tersebut, membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam seseorang untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang sudah tidak disetujui oleh orang tersebut. Memaksakan orang untuk melakukan aktivitas seksual atau melakukan percobaan pemerkosaan. Melakukan perbuatan lainnya yang merendahkan, menghina, melecehkan, dan atau menyerang tubuh dan atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan atau gender. Dampak pelecehan seksual bagi para korban. Dampak korban pelecehan sangat beragam, dapat bersifat psikologis dan terkait dengan lingkungan tempat korban mengalami pelecehan tersebut. Efek psikologis meliputi rasa depresi, perasaan bersalah, amarah, ketakutan, ketidakberdayaan, hingga harga diri rendah sehingga korban mengurung diri. Perkiraan presentasi tekanan emosional akibat perilaku pelecehan ini mencapai 90% menurut Harvard Review Psychiatry. Keluhan somatik yang sering muncul pada korban pelecehan berupa gangguan tidur, mimpi buruk, nafsu makan yang menurun, gangguan saluran cerna, hingga penurunan berat badan. Dampak-dampak tersebut tentunya mengganggu aktivitas korban sehari-hari dan dapat menurunkan kinerja korban. Mengenali tanda-tanda korban mendapat pelecehan. Kebanyakan korban akan merasa takut mengungkapkan pelecehan seksual yang ia alami, baik karena diancam oleh pelaku atau karena menganggap pelecehan yang terjadi diakibatkan oleh kesalahan dirinya sendiri.
Meski demikian, ada beberapa tanda yang bisa ditunjukkan oleh korban saat ia mengalami pelecehan seksual. Di antaranya, kehilangan konsentrasi, kesulitan mengendalikan emosi, sangat tertutup dan menarik diri dari lingkungan sekitar, terlihat sedih, cemas, atau takut berlebihan. Cara menyikapi pelecehan seksual. Mengingat pelecehan seksual sulit dihindari, wanita wajib mengetahui bagaimana cara menghadapi pelaku pelecehan. Wanita perlu memutuskan respons terbaik pada setiap bentuk pelecehan. Saat mengalami pelecehan, jangan takut untuk memberitahu keluarga, teman, kelompok perempuan, karena mereka bisa memberikan informasi, saran, dan dukungan. Meski begitu, hanya korban yang bisa memutuskan respon paling tepat dan baik. Berikut strategi yang bisa dilakukan, yaitu jangan takut untuk mengatakan tidak kepada pelaku pelecehan. Beritahu seseorang atas kejadian yang dialami dan jangan menyimpannya untuk diri sendiri. Berdiam diri hanya membuat masalah tersebut tidak terselesaikan. Ketika kamu memberitahu orang lain, mereka dapat membantu dan melindungi orang lain agar tidak menjadi korban selanjutnya. Cari tahu siapa yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengadili tindak pelecehan di daerah atau wilayah tempat tinggal. Setiap wilayah pasti memiliki kebijakan untuk kasus pelecehan seksual. Kalau kamu mengalami gangguan psikologis yang cukup parah akibat dilecehkan, sebaiknya temui psikolog atau terapis. Tenaga medis dapat membantu memulihkan kesehatan mental dan memahami masalah korban akibat pelecehan seksual. Jangan pernah takut untuk membuka suara jika kalian atau kita mendapatkan pelecehan seksual. Semoga kita semua dilindungi dari hal-hal tidak mengenakan seperti itu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.